Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak semua untuk menyaksikan video ini hingga selesai dan jangan lupa untuk mencatatnya di buku tulis. Selamat menyaksikan. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang pasti ada dan pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, dan yang ketiga sifat ma'ani, dan yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari 4 pengelompokan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mulai dari yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah merupakan sifat untuk menegaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang tergolong nafsiyah itu hanya ada satu, yakni wujud, yang berarti ada. Yang selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah merupakan sifat yang membersihkan atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang tergolong ke dalam salbiyah yaitu ada 5. Yang pertama ada qidam yang artinya terdahulu, yang kedua ada baqo yang artinya kekal, ketiga ada mukhalafatu lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk, kemudian ada qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri, dan yang terakhir ada wahdaniyah yang artinya esa atau satu. Kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani merupakan sifat yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena keberadaannya dapat dibuktikan melalui panca indera. Sifat wajib Allah yang tergolong ke dalam sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama ada khudrat yang artinya kuasa, kemudian irodat yang artinya berkehendak, kemudian ilmu yang artinya mengetahui, ada hayat yang artinya hidup, kemudian sama yang artinya mendengar, basor yang artinya melihat, dan yang terakhir ada kalam yang artinya berfirman. Nah, yang terakhir ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah merupakan sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani, karena sifat ini menjadi akibat dari sifat ma'ani. Karena berhubungan dengan sifat ma'ani, maka jumlah sifat ma'nawiyah ini juga ada 7. Yang pertama yaitu qadiron yang berarti yang maha kuasa, kemudian muridan yang berarti yang maha berkehendak, kemudian aliman yang berarti yang maha mengetahui, kemudian hayyan yang artinya yang maha hidup, sami'an yang artinya yang maha mendengar, kemudian basiron yang artinya yang maha melihat, dan yang terakhir ada mutakaliman yang artinya yang maha berfirman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tidak mungkin ada dan tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Jadi bisa dikatakan bahwa sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala ini merupakan lawan dari sifat wajib Allah yang telah Ibu jelaskan tadi. Oleh karena itu, jumlah dari sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan jumlah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 20. Agar anak-anak lebih mudah dalam memahami perbedaan antara sifat wajib dan mustahil Allah Subhanahu wa taala, Ibu menyandingkan antara sifat wajib dan sifat mustahil Allah seperti berikut ini. Sifat wajib Allah yang pertama yaitu wujud yang artinya ada. Lawannya atau sifat mustahilnya itu adalah adam yang artinya tidak ada. Kemudian yang kedua ada khidam yang artinya terdahulu. Lawannya adalah khudus yang artinya permulaan. Yang ketiga ada baqo yang artinya kekal. Lawannya adalah fana yang artinya rusak. Kemudian yang keempat ada mukhalafatu lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk. Dan lawannya adalah mumatsalatu lil hawadisi yang artinya serupa dengan makhluk.
Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri, lawannya adalah ihtiyaju li ghairihi yang artinya butuh kepada yang lain. Keenam ada wahdaniyah yang artinya esa atau satu, lawannya adalah ta'addud yang artinya lebih dari satu. Ketujuh ada qudrat yang artinya kuasa, lawannya adalah ngajizun yang artinya lemah. Kedelapan ada irodat yang artinya berkehendak, lawannya adalah karohah yang artinya terpaksa. Kesembilan ada ilmu yang artinya mengetahui, lawannya adalah jahlun yang artinya adalah bodoh. Dan yang kesepuluh itu ada hayat yang artinya hidup, lawannya adalah mautun yang berarti mati. 11 sama yang artinya mendengar, lawannya adalah sumun yang artinya tuli. Ke-12 basor yang artinya melihat, lawannya adalah umyun yang artinya buta. 13 kalam yang artinya berfirman, lawannya adalah bukmun yang artinya bisu. 14 qadiron yang artinya yang maha kuasa, lawannya adalah ajizan yang artinya lemah. Ke-15 muridan yang artinya yang maha berkehendak, lawannya adalah mukrohan yang artinya yang terpaksa. Kemudian yang ke-16 aliman yang artinya yang maha mengetahui, lawannya adalah jahilan yang artinya yang bodoh. Ke-17 ada hayyan yang artinya yang maha hidup, lawannya adalah mayitan yang artinya yang mati. Ke-18 ada sami'an yang artinya yang maha mendengar, lawannya adalah asommu yang artinya tuli. 19 adalah basyiron yang artinya yang maha melihat, lawannya adalah a'ma yang artinya yang buta. Kemudian yang terakhir atau yang ke-20 ada mutakaliman yang artinya yang maha berfirman, lawannya adalah abkam yang artinya yang bisu. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pengertiannya, yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah merupakan sifat kebebasan Allah Subhanahu wa taala, yakni kebebasan yang dimiliki Allah sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah merupakan kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah yang mutlak. Kebebasan mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu, dan yang kedua adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku yang pertama yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Karena sebagaimana kita tahu bahwa salah satu sifat wajib Allah, yakni sifat yang pasti dimiliki oleh Allah adalah wahdaniyah, yang artinya adalah satu. Kemudian yang kedua yaitu tidak berprasangka buruk kepada Allah walaupun hanya dalam hati. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat sami'an yang artinya yang maha mendengar. Kemudian yang ketiga yaitu selalu rendah hati dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Kita sebagai manusia yang merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak patut untuk memiliki sifat sombong. Hal tersebut karena semua makhluk ciptaan Allah itu bersifat fana atau rusak dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bersifat baqa atau kekal. Kemudian yang keempat yaitu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat jaiz, yakni sifat kebebasan Allah. Dan salah satu kebebasan Allah Subhanahu wa taala adalah mengatur semua makhluk sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maka dari itu, dengan bertawakal, kita memiliki keyakinan bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruk, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu tidak mudah putus asa. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Karena sesuatu yang kita kira tidak akan mungkin bisa, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka apapun dapat terjadi sebagaimana sifatnya yaitu muridan, yang artinya yang maha berkehendak.
Dan contoh perilaku yang terakhir yaitu tidak mencuri barang milik orang lain meskipun tidak ada orang yang melihat. Jangan mengira bahwa ketika tidak ada orang yang melihat perbuatan buruk kita, maka kita akan aman-aman saja. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat basiron, yang artinya adalah yang maha melihat. Itulah tadi penjelasan materi dari Ibu. Apabila ada yang belum difahami, anak-anak semua bisa bertanya melalui WhatsApp group. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.